Sama-sama dimanapun kau berada, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bagimu hormat, pujian, kemuliaan dari kekal sampai kepada kekal. Dengan segenap iman hati, dengan segenap iman keberadaan kami nyatakan kami mengasihi-Mu Tuhan. Lebih dari segala apa yang dunia tawarkan, Engkau adalah pengharapan dalam hidup kami. Engkau adalah kekuatan dalam keberadaan kami Tuhan. Terima kasih kami boleh kembali beribadah pada sore malam hari ini. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang telah siap sedia untuk ditabur benih kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang telah Engkau percayai, yang Engkau boleh pakai untuk jadi berkat yang besar pada malam hari ini. Urapi dia Tuhan, agar setiap lidah bibir perkataannya ada tanda kuasa dan mukjizat. Agar setiap lidah bibir perkataannya Tuhan pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami menolak setiap perkataan yang sia-sia, hikmat manusia kami patahkan. Agar Tuhan taruh dalam hati dan pikirannya perasaanmu, rencanamu, bahkan isi hatimu. Bahkan lidah bibir perkataannya dikuasai dari surga untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan. Mendidik, mengajar, menguatkan, bahkan menegur, menghibur setiap kami. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan dengan kuasa darah Yesus. Agar acara ini sampai dengan selesainya berjalan dengan lancar dan luar biasa. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Masuklah ke dalam setiap hati umat-Mu. Masuklah ke setiap rumah tangga, setiap kamar, setiap tempat dimanapun umat-Mu berada. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Dalam satu nama yang hidup, nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Suatu sukacita yang besar bagi saya bisa kembali melayani saudara dalam ibadah tengah minggu Gereja Tiberias Indonesia. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih keras lagi saudara, walaupun saya nggak dengar, tapi dengan iman kita sama-sama katakan Shalom Tiberias. Haleluya. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Coba saya boleh lihat di rumah saudara, di jalan saudara, di mana saudara berada, boleh lambaikan tangan saudara. Yang percaya Tuhan Yesus baik bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kalau saudara yang naik motor, jangan tepuk dua tangan saudara, bahaya ya. Kalau saudara yang naik mobil, jangan nyetir, awas hati-hati saudara. Puji Tuhan. Terima kasih kepada yang saya kasihi, Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus. Atas kesempatannya saya boleh kembali melayani di gereja yang luar biasa, melayani jemaat yang luar biasa. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih Bapak dan Ibu Gembala Sidang untuk kepercayaannya. Saya boleh melayani pada malam hari ini. Sama-sama keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama masuk lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang bawa Alkitab atau saudara yang ada Alkitab di rumah saudara, yuk sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi. Yuk sama-sama angkat Alkitabmu tinggi-tinggi dengan imam percaya, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Keluarkan pulpen saudara. Tema khotbah yang Tuhan taruh dalam hati saya bisa tolong ditampilkan di slide. Menjadi iklannya Tuhan saudara ya. Ini tema yang lain daripada yang lain. Saya bingung sebenarnya mau kasih judul apa. Tapi saya suka sekali menjadi iklannya Tuhan. Atau saksi bagi Kristus. Kalau saudara lihat yang membuat slide, dia menaruh slide saya di dalam yang namanya sebuah acara atau sebuah tempat. Baliho atau reklame saudara. Menjadi iklannya Tuhan. Menjadi saksi bagi Kristus.
Fungsi dari iklan adalah mengiklankan agar orang memberi barang tersebut, agar orang tertarik dengan barang tersebut. Fungsi dari iklan, saudara, kalau saudara jalan, saudara lihat ada iklan baik di jalan raya atau di televisi, saudara akan melihat, oh iya ya, tadinya saudara nggak pengen beli, jadi pengen beli. Tadinya saudara jadi dari nggak tahu jadi tahu dan sebagainya. Begitu juga dengan menjadi saksi. Kalau dalam pengadilan saudara ada yang namanya saksi yang meringankan, saksi yang memberatkan. Melalui kesaksian dari saksi ini, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, maka hakim atau juri memutuskan bersalah atau tidak bersalahnya orang-orang di pengadilan tersebut. Saksi menceritakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka rasakan. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Kitab Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya saksi Kristus. Mantap jiwa. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Tetapi kamu akan ke atas kamu, dan kamu akan menjadi apa? Saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai kemana saudara? Ke ujung bumi. Tuhan janji kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun atas kamu. Sama-sama bilang sama saya punya kuasa. Nah, tujuan dari kuasa yang Tuhan beri, tujuan Tuhan memberikan saudara dan saya kuasa, bukan sekedar agar yang sakit jadi sembuh, bukan sekedar agar saudara yang berkekurangan menjadi diberkati, bukan sekedar agar saudara dipulihkan, tapi tujuan Tuhan memberikan kuasa, saya tulis dalam slide saya, agar saudara menjadi saksi Tuhan. Katakan amin. Tujuan Allah memberkati usahamu bukan untuk sekedar engkau diberkati tidak kekurangan. Tujuan Tuhan menyembuhkan sakit penyakitmu bukan sekedar saudara tidak lagi mengalami sakit penyakit dalam tubuh saudara. Tujuan saudara mengangkat saudara-saudara dengan apa yang saudara doakan. Bukan sekedar untuk kepentinganmu, karena berkat Tuhan, karena mukjizat Tuhan, karena rancangan Tuhan tidak pernah hanya soal tentang kita. Saya ulang sekali lagi, kalau Tuhan memberkati saudara, kalau Tuhan mempromosikan saudara, kalau Tuhan meluputkan saudara dari maut, kalau Tuhan meluputkan saudara dari sakit penyakit, kalau Tuhan mengangkat saudara, kalau Tuhan memberkati saudara, is never about you. Tidak pernah stop di saudara. Tujuan dari kuasa yang Tuhan beri, agar saudara dan saya dapat menjadi saksinya Tuhan. Katakan amin. Agar ketika orang lihat saudara dan saudara berkata sama orang tersebut, dan orang bilang sama saudara, menurut ukuran pendidikan gak mungkin lo jadi manajer. Menurut ukuran pencapaian gak mungkin lo achieve target. Menurut ukuran kemampuan otak lo gak mungkin lo ada di sini. Menurut ukuran usia gak mungkin bisa punya anak. Menurut ukuran matematika dunia gak mungkin bisa bayar utang. Tapi yang menjadi celaka ada banyak orang berkat mukjizat kesaksian yang Tuhan berikan dalam hidup kita mentok di kita. Kita simpan buat diri kita. Kita simpan untuk diri kita sendiri. Tadi lagunya MC nyanyi lagu, memilih lagu yang menarik. Dikatakan demikian, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat. Terima kasih sudah dibantu. Bantu terus, mari. Kau bersamaku, jadi bukti. Saya tulis dalam slide saya, kesaksian kita harus berdampak meluas dari Yerusalem kita, dari Yudea kita, dari Samaria kita, bahkan sampai ke seluruh bumi. Saya tulis dalam slide selanjutnya, jangan pelit kesaksian. Karena orang yang pelit kesaksian, Allah lihat dia, Allah gak akan kasih kesaksian yang baru.
Karena kalau Allah lihat saudara nih, Allah berkati saudara. Allah buat keadaan yang impossible jadi possible buat saudara. Allah buat keadaan yang game over nggak jadi game over. Allah beri saudara second chance. Allah beri saudara berkat. Allah beri saudara promosi. Kandunganmu diberi keturunan. Engkau diberi berkat dan sebagainya. Kalau Allah lihat berkat yang Tuhan beri sama saudara, stop di saudara. Tuhan bilang, oh model gini mah cuman mau dirinya sendiri. Model kayak begini mah udahlah. Tapi kalau saudara lihat dikit-dikit apa yang saudara terima dari Allah, saudara sampaikan ke orang lain. Apa yang saudara rasakan dari Allah, mulut saudara nggak bisa stop ceritain kebaikan Tuhan. Mulut saudara nggak bisa stop ceritain kesaksian Tuhan. Ada banyak kita, mulut kita nggak bisa stop ceritain omongan orang. Mulut kita nggak bisa stop ceritain kejelekan orang. Mulut kita nggak bisa stop gibahin orang, gosipin orang, jelekin orang, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal kita dipanggil bukan untuk gosipin orang. Kita dipanggil untuk bukan menceritakan kejelekan orang. Menceritakan kedahsyatan kebaikan Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan memberi saudara dan saya kuasa. Saya suka sekali kalimat ini. Tuhan memberikan kita kuasa agar kita menjadi kaya akan kesaksian. Siapa yang mau punya kuasa yang besar? Bisa angkat tangan saudara. Amin. Saya berdoa Tuhan kasih saudara kuasa. Saya berdoa dalam tanganmu ada berkat. Saya berdoa dalam mulutmu ada kuasa. Saya berdoa apapun yang kau kerjakan diberkati berhasil. Agar apa? Engkau kaya akan kesaksian. Katakan amin. Harusnya jemaat gereja Tiberias kaya akan kesaksian. Setiap minggu saudara melihat di bulutin gereja Tiberias. Nggak pernah stop, minimal 2 kesaksian. Harusnya saudara yang beribadah di Tiberias, saudara yang jadi Kristen, saya yakin kok. Setiap yang menonton acara ini pasti punya kesaksian sama Tuhan. Saya yakin kok setiap kita minimal pasti punya 5, 6 atau 10 kesaksian sama Tuhan. Jangan pernah malu bersaksi. Firman Tuhan mengatakan demikian. Saya masuk dalam inti khotbah 2 Timotius 1. Ayatnya yang ke-8. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Stop sampai di situ. Jadi janganlah malu bersaksi tentang siapa? Tuhan kita. Ada banyak orang berani bersaksi tentang bakmi yang enak di Jakarta. Wih, bakmi yang enak. Enak banget itu bakmi. Belum masuk udah kenyang gua. Itu bakmi luar biasa. Itu tuh restoran, enak. Kita bersaksi tentang hal-hal yang sementara. Tapi Gideon bilang, ceritain tentang Yesus dong. Roh Kudus taruh di hati. Ada teman kita yang lagi ketakutan, lagi khawatir. Roh Kudus bilang, ceritain dong tentang Yesus. Ada teman kita yang terkena COVID dan Roh Kudus bilang, ceritain dong soal minyak dan anggur. Kuasa Tuhan melalui perjamuan kudus minyak urapan. Ada teman kita yang lagi putus asa, mulai depresi. Roh Kudus bilang sama kita, ceritain dong tentang ibadah di gereja Tiberias di mana kamu dipulihin. Dan kita mulai bilang, aduh, saya kan bukan pendeta. Aduh, saya kan cuman jemaat. Aduh, saya kan cuman MC. Tugas kesaksian bukan hanya tugas pendeta. Tidak semua orang harus menjadi pendeta. Kalau semua jadi pendeta, siapa jemaatnya? Tidak semua orang dipanggil jadi pendeta. Tapi semua orang percaya dipanggil jadi pelita. Dimanapun saudara berada, mulutmu Tuhan mau pakai untuk bersaksi. Saya mau bilang ya, kalau orang yang mau bersaksi, hidupnya akan penuh dengan tanda mukjizat hari lepas hari. Amin. Orang yang mau bersaksi. Makanya kenapa Tiberias kalau dalam saudara lihat ini di gereja, saudara lihat di slide-nya atau di visi misinya mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke surga. Salah satu alasan mengapa gereja Tiberias, gereja yang pertumbuhannya tercepat se-Indonesia. Tahun lalu saudara ada salah satu ketua dari Ikatan Wartawan Kristen Indonesia hubungi saya. Mau memberikan gelar kepada gereja Tiberias. Gelar yang selalu diberikan dari berbagai macam lembaga. Lembaga apa? Gereja dengan pertumbuhan jemaat tercepat. Salah satu gelarnya. Salah satu penghargaannya. Dan itu bukan penghargaan pertama. Saya percaya bukan karena kuat gagah gembala sidang. Saya percaya karena jemaatnya juga misionaris. Jemaatnya mau korban. Jemaatnya, saya suka ketemu jemaat Tiberias bawa bulutin Tiberias yang banyak, kasih ke toko-toko. Saya sering kalau makan di Kelapa Gading saya tanya, Ci orang Tiberias? Bukan. Kok ada bulutin Tiberias? Gak tahu tuh. Ada orang taruh di situ.
Banyak saudara, taruh minyak urapan dan sebagainya. Saya pelajari ketika kita harus bersaksi tentang bagaimana Tuhan menjamah dan mengubah hidup kita. Agar banyak orang juga diselamatkan dan dapat mengalami kasih Kristus. Katakan amin. Kalau saudara dikasih follower yang banyak, kalau saudara dikasih influence yang banyak, kalau saudara ada banyak orang look up to you. Kalau ada banyak orang percaya sama omonganmu, bukan buat engkau aja loh. Bukan untuk, makanya sekarang ada istilah namanya influencer. Ya kan, dibayar sama pemerintah, dibayar sama perusahaan-perusahaan untuk apa? Mempengaruhi orang. Sadar gak sadar kita hidup di mana kita sedang dipengaruhi. Dunia sedang mempengaruhi kita untuk kita takut. Berita-berita sedang mempengaruhi kita untuk kita khawatir. Setiap hari saudara bangun buka mata, tiap kali saudara membuka HP-mu, engkau sedang memberikan pikiranmu untuk dipengaruhi. That's why pentingnya untuk engkau membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Agar ketika dunia berusaha mempengaruhimu, ada dasar perlindunganmu, ada kotak perlindunganmu, ada tameng, perisai firman Allah. Kalau engkau diberi pengaruh yang kuat, wah saya kalau jualan laku. Karena follower saya banyak, follower saya radikal sama saya. Saya bilang lompat-lompat, duduk-duduk, joget-joget. Kenapa engkau gak ceritakan soal Yesus? Kenapa engkau ceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidupmu? Kenapa engkau gak bersaksi tentang Dia? Ini udah zaman akhir. Mengapa kita tidak boleh malu bersaksi? Sebab kesaksian kita akan berdampak bagi diri kita. Bagi kehidupan orang banyak. Saya masuk dalam inti khotbah saya. Catat yang pertama. Bagaimana cara kita bersaksi. Ini hari ini serial khotbah saya atau khotbah saya bicara tentang penginjilan. Hari ini tema khotbah saya lebih bicara karena gak ada waktu yang paling tepat di sekarang momen sekarang. Ini momen tercepat untuk tebarkan jala. Ini momen tercepat untuk menangkan jiwa. Ini momen tercepat untuk menangkap jiwa bagi kerajaan surga. Orang pada khawatir. Orang pada takut sekarang. Orang pada gentar sekarang. Orang sekarang sedang cari bagaimana caranya mengamankan tenggorokan. Segala macam. Jahe lah, cuka apel lah, bea cukai lah, dan semuanya. Orang lagi cari bagaimana supaya nggak kena. Segala macam. Dari mulai yang hoax sampai yang benar orang cari. Sekarang informasi ada banyak. Saya rasa Paulus, Daud, para rasul iri sama zaman kita. Karena zaman mereka nggak ada Instagram, nggak ada Twitter, nggak ada yang namanya Facebook. Kok zaman dulu ada Instagram. Ketika Daud potong kepala Goliat, ditaruh kepala Goliat. Wih, Paulus like. Semua pada like sampai Paulus komen, aji gile lendro gitu di komennya. Kalau jemaat teriak-teriak semua ketawa, wah gitu. Kita buka bagaimana cara kita bersaksi. Yang pertama, bersaksi itu gampang, bersaksi itu mudah. Yang pertama, bersaksi melalui pengalaman hidup kita. Saya rasa nggak sulit. Karena apa yang dari hati, apa yang kau alami, apa yang kau terima dari Tuhan, apa yang pernah engkau rasakan, saksikan. Karena apa yang saudara rasakan, ceritakan sama orang. Kalau bersaksi saudara, ceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu. Ceritakan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidupmu. Ceritakan apa yang pernah Dia lakukan dalam hidupmu. Pak Pendeta, saya nggak ngerti caranya. Gampang. Isi dari kesaksian saya bagi menjadi 3. Yang pertama, kehidupan sebelum menerima Kristus. Saudara, bagaimana kehidupanmu sebelum menerima Kristus? Dalam Efesus 2, 1 dan 3 ceritain sama orang. Gila, gue dulu kacau banget. Gue dulu Bang Toib, 2 kali lebaran, 2 kali puasa gak pulang-pulang. Woi, gue dulu cewek playboy. Semua binatang kambing aja betina gue sikat. Itu bukan saya, maksudnya orang lain. Ceritain kehidupanmu dulu before Christ. Ceritain sama orang. Tadi saya dibawa sama istri saya baru masuk parkir, tiba-tiba dicegat sama jemaat. Ayo lo gitu. Mau kemana lu? Siapa nih jemaat orang? Pak, izin Pak. Saya mau diberkati pemberkatan sama Pak Pendeta. Saya bilang, oh iya. Kapan nikahnya? Belum tahu sih Pak. Saya bilang. Ini visioner saudara. Dia belum tahu kapan nikah tapi dia punya iman. Pokoknya mau konseling dulu sama Pak Pendeta katanya. Ya udah konseling. Nanti kita via Zoom ya. Konseling. Satu kalimat yang suka dari apa? Pak, saya udah kurang lebih 4 tahun ikut khotbah Pak Pendeta.
Saya tuh dulu nih bahasa dia, maaf ya. BAJIN titik. Oh kacau Pak, saya kacau Pak. Saya berantakan Pak, hancur Mina. Saya preman, mabok, semua saya lakuin. Saya dibawa sama teman saya atau mama saya ke gereja Tiberias. Atas penempatan Tuhan, atas anugerah Tuhan, pas pendeta boyband Korea Utara. Udah 4 tahun Pak, saya ikut khotbah Bapak. Saya berubah banyak. Kan enak dengernya. Iya kan? Oh gitu ya. Ini Pak calon saya. Tolong doain. Cara bersaksi gampang. Ceritain dulu gimana saudara. Yang kedua, ceritain peristiwa saat saudara menerima Kristus. Ceritain bagaimana saudara berjumpa dengan Kristus. Pak Pendeta, dulu saya Kristen KTP. Saya ke gereja cuman nafas doang, Natal dan Paskah. Kalau Natal saya muncul, Paskah saya muncul, Jumat Agung saya datang, tapi Paskah nggak datang. Jadi cuman mati nggak bangkit. Saya kangen sama saudara. Ini nggak ada yang ketawa di sini. Ya kan, kalau ada jemaat kan minimal ngerti ketawa dia. Iya kan? Wah dulu kacau Pak, ngaco. Pasti pas lagi ngomongin ada banyak orang yang lagi flashback ke masa lalunya. Iya juga ya. Ih dulu gue kacau banget. Waduh ngeri gue. Ceritain sama orang. Dan yang terakhir bagaimana perubahan setelah menerima Kristus. Ceritain sama orang. Gak susah kan? Gak repot. Gak cerita begini, gue mau cerita apa. Jadi H2O ditambah dengan CE2 itu mau gila. Ceritain aja dulu. Gue dulu ngaco. Dulu gue berantakan. Dulu gue gak bener hidup gue. Wah dulu semua klub di Jakarta udah gue lewatin. Bla 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 bla, ceritain. Agar apa? Agar orang yang dengar kesaksian saudara. Saya tulis dalam slide saya, kuasa perubahan hidup membawa banyak orang datang kepada Kristus. Kuasa perubahan hidup membawa banyak orang datang kepada Kristus. Saudara boleh teriak-teriak soal Yesus. Tapi kalau hidupmu gak berubah, orang akan bilang ngomong kosong. Hati yang bertobat cuma Tuhan yang tahu. Tapi sikap pertobatan dirasakan orang-orang lain semua. Saudara boleh ngomong Yesus adalah segalanya. Tapi kalau saudara gak bertobat, bagi mereka engkau cuma penipu. Saudara boleh melayani di rumah Tuhan. Saudara boleh dikenal sebagai pemimpin sel. Saudara boleh dikenal sebagai orang yang terkemuka di gereja. Tapi kalau hidupmu jauh dari pertobatan, orang akan bilang munafik ngana. Penipu ngana. Tapi orang akan bertanya-tanya dan orang akan bilang begini. Kok dia bisa berubah ya? Gue tahu banget itu orang gimana. Gue tahu banget siapa dia dulu. Gue tahu banget dulu dia mabuk, perak, segala macam. Saya nggak pernah lupa. Waktu saya masih evangelis. Khotbah saya di Tiberias Grand Mall Bekasi. Jam 10 pagi, 10.30. Saya nggak pernah lupa. Saya lagi khotbah tentang kekudusan, tentang pertobatan. Di tengah-tengah khotbah karena Bekasi kan penuh. Siapa aja tahu Bekasi penuh saudara. Jemaatnya penuh sampai gelantungan. Gak lucu, makasih. Kita lewatkan saja. Ya kan, saya kangen semoga kita bisa segera online lagi. Kalau COVID sudah turun, PPKN dan semuanya sudah diangkat. PMK dan sebagainya. Yang seangkatan saya ngerti maksud saya. Singkat cerita lagi khotbah. Tiba-tiba beberapa jemaat datang dari belakang. Datang terlambat, duduk di depan. Tengah-tengah saya khotbah kan kita kan pendeta punya keahlian. Walaupun mata kemari, tapi sudut mata bisa lihat ke situ. Mantap. Jadi begini, saya lihat, gue kayak kenal tuh. Saya lagi begini, saya lihat, temen kacau saya dulu. Temen Agatha, anak gaul Jakarta. Di tengah-tengah saya khotbah, saudara, kayak diingetin dulu sama dia ngapain segala macam. Aduh, intimidasi kuasa gelap. Selesai khotbah, saya harap dia pulang. Ternyata nggak pulang. Ngapain dia? Altar call. Saya doain orang di sini. Saya sengaja lama-lamain. Siapa namanya? Siapa nama Pak RT-nya? Siapa nama Bu RT? Saya panjang-panjangin biar pulang. Tadi ada jemaat tanya sama saya, Pak Pendeta mau tanya. Tanya apa? Saya bilang, itu ayam siapa yang kokok 3 kali ketika Petrus menyangkal Yesus? Saya bilang, terserah lu. Bilang. Jadi lagi doa-doa selesai, sampai ke dia di sini terakhir. Ketika saya lagi begini, dia begini liatin saya. Gitu. Terus dia bilang sama saya, bontot ya?
Saya bilang, enggak, Brad Pitt. Lee Min Ho. Saya bilang, iya Pak. Ya ampun, gua percaya sekarang Tuhan udah mau datang. Kurang ajar gak tuh orang? Wah, kalau model kayak lu, udah bener-bener. Saudara tanya teman saya Alex Simanjuntak, dua Simanjuntak, dua serigala. Itu sama teman-temannya semua kalau lihat dia sekarang jadi pendeta, pada nggak nyangka. Saya dengar ceritanya ya teman saya waktu saya datang ke SCBD, teman saya lagi khotbah Alex. Ada temannya di salah satu kampus di Jakarta, lihat dia khotbah, dia bilang, Alex, lu jadi pendeta. Dia langsung yakin ada Tuhan. Lihat Alex jadi pendeta. Saya mau bilang sama saudara, ketika engkau berubah, engkau yang tadinya terkenal ratu, dugem, engkau yang tadinya terkenal narkoba, engkau yang tadinya terkenal ngaco, tiba-tiba berubah, orang akan datang sama saudara dan bilang, what's going on sama lo? Dugem yuk? Oh enggak, kenapa? Gue udah anak Tuhan. Oh, anak Tuhan tuh di mana bapaknya? Dan sebagainya. Saudara bilang, enggak, gue anak Tuhan. Ketika saudara biasanya yang tukang gosip, saudara bilang, enggak, gue gak mau ngomongin orang. Lo kenapa? Gue anak Tuhan. Orang akan bilang, gila. Biasanya dia yang sumber gosip yang mau ngomongin orang sekarang. Perubahan hidup kita akan membuat orang bertanya-tanya. Satu hal yang saya diberkati. Ketika Papa Riaji memutuskan terima Yesus, banyak pejabat-pejabat negara pada masa itu. Nah Papa Riaji lingkaran pejabat. Datang sama beliau dan bertanya, kalau Pak Riaji sudah terima Kristen, pasti ada sesuatu sama kekristenan. Kenapa sampai Pak Riaji terima Yesus? Perubahan hidup kita. Saya tertarik sekali dengan suara gembala yang pernah ditulis oleh gereja. Pak Riaji kembali ke bumi untuk menyerukan agar manusia suci berpikir, suci berkata, suci dalam segala perbuatannya. Suka sekali saya bagian berikutnya untuk menyampaikan apa yang kau lihat, apa yang kau dengar di surga. That's why salah satu ciri khas dari pelayanan Gembala Sidang Saudara dan saya Papa Riaji dari awal berdiri gereja Tiberias hampir 30 tahun sampai sekarang, bahkan mungkin 30 tahun lebih. Sampai sekarang beliau hanya menceritakan kesaksian. Seorang saksi apa sih? Saksi adalah menceritakan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, itu saksi. Jadi ketika saudara mendengar kesaksian Bapak Pendeta Pariaji dan saudara menghakimi, menjelekan dan sebagainya, saudara sedang dealing sama Tuhan. Karena apa yang beliau sampaikan adalah apa yang beliau lihat, apa yang beliau dengar. Apalagi berkali-kali dalam khotbah beliau selalu bilang, kalau Pariaji dusta, hari ini iblis punya hak untuk gorok leher saya. Saya nggak pernah ketemu pendeta bilang begitu. Jadi kalau hari saudara dengar Bapak Riaji menceritakan pengalaman surga, pengalaman neraka. Karena beliau dikaruniakan Tuhan ke surga dan ke neraka. Saya ikut beliau berkali-kali. Mulutnya, hatinya gak pernah berhenti menceritakan Yesus. Saya gak pernah lupa Tiberias Wisma Dharmala Sakti. Saya masih dampingi Papa Riaji, ada salah seorang pendeta senior masih dampingi juga. Karena yang naik supir dari parkiran bawah gak bisa naik saudara. Karena Papa Riaji mentingin jemaat, naik taksi. Masih ingat presiden taksi waktu itu. Saya duduk di depan, pendeta senior duduk di belakang sama Papa Riaji. Sampai di taksi menuju ke Citraland. Saudara CL. Di tengah-tengah perjalanan yang pertama Papa Riaji tanya sama pendeta senior saya. Dia bilang gini, namanya siapa supir taksinya? Dan itu langsung bilang sebut namanya ini. Nama khusus. Kalau orang tahu nama itu nama agama seberang. Apa yang Bapak Raja lakukan? Dia colek. Itu supir taksi. Colek bukan cuma bilang gini. AC-nya dingin, bukan gitu. Bukan gitu. Dia colek cuma ngomong gini. Colek. You kalau mati kemana? Bayangin pagi-pagi ditanya mati kemana? Itu supir. Pak, ya mudah-mudahan Pak. Wih, gak dikasih lepas sama Pak Pariaji. Kalau kata lagu yang baju hijau jangan sampai lolos. Gak dikasih lepas. Wah, ceritain terus soal Yesus. Sampai supir taksi itu kayak, oh iya. Saya pergi ke sebuah bank swasta. Saya sama bapak sama ibu gembala. Duduk, bapak di sebelah kiri, ibu di sebelah kanan. Saya tungguin kok lama ya.
kok lama ya? Ternyata kenapa lama apa? Karena bapak khotbahin yang laki-laki, ibu khotbahin yang perempuan. Dua-duanya ceritain soal Yesus. Dalam salah satu perpanjangan gereja Tiberias, salah satu cabang gereja Tiberias, perpanjangan dari pemerintah. Pejabat pemerintah datang. Saya masih ingat. Bapak sama ibu gak pengen ngomong deh karena takut nyinggung. Tiba-tiba ada seorang perempuan, salah satu petinggi pejabat di daerah, lihat muka ibu dan bilang, ih ibu cantik banget, ibu orang apa? Terus ibu Darniati karena berusaha sopan, gak pengen nyinggung, beliau bilang, orang Indonesia, maksudnya itu bahasa halus ya, gitu kan, bahasa orang Indonesia gitu. Oh iya, maksudnya bukan orang Indonesia, ibu suku apa? Saya yang di samping bilang, aduh salah nanya lu. Ibu langsung bilang, Sumatera Barat. Di mana Sumatera Barat? Padang. Oh, kok orang Padang bisa Kristen? Saya yang di samping langsung bilang, udah. Materai kelima sudah dibuka, saya bilang. Kuda hitam dan sebagainya udah keluar dari situ, saya bilang. Udah 2 jam. Saya di belakang cuma liatin aja. Ibu cerita soal Yesus, bapak cerita soal Yesus. Saya mau bilang. Kalau mulutmu terus ceritakan soal Yesus, terus ceritakan tentang kebaikan Tuhan, saya yakin, gini loh, engkau kan messengernya. Engkau kan ceritain dia terus. Tuhan akan lihat dari surga. Tuhan bilang begini, kesaksiannya masih yang lama, gue kasih yang baru biar dia lebih semangat lagi. Dia akan bilang, kasihan ini orang kemana-mana ceritain soal aku. Gue berkatin lebih lagi deh. Gue perluas daerah kekuasaannya. Gue tambahin pengaruhnya. Gue tambahin berkatnya. Gue tambahin kuasanya. Karena kenapa? Ini orang terus ceritain soal aku. Ini orang terus ceritain soal kemegahanku, soal kerajaanku, soal keselamatan, soal jiwa. Aku akan tambahkan kuasa sama dia. Makanya saya bilang kaya akan kesaksian. Kaya akan kesaksian. Seorang mafia namanya Tatsuya Shindo. Bukan IT Shindo ya. IT Shindo itu teman saya. Tatsuya Shindo, badannya ada tato itu ya, mirip Rio Dewanto ya. Udah jemaat ketawa nih, nggak ada ketawa. Susah juga live streaming ya. Tatsuya Shindo, mafia, pembunuh, drugs dealer dan sebagainya, you name it. Semua, palu gada, apa lu minta dia ada. Semua, suatu hari masuk penjara. Di penjara berjumpa dengan Tuhan, bertobat. Keluar dari penjara. Saudara, 100 orang mafia bertobat. Karena kenapa? Mafia, orang gak usah mafia, orang Jepang itu paling anti sama agama. Karena orang Jepang, saudara, orang Jepang dari kehidupannya tuh biasanya jauh dari kata agama lah. Hanya lahir, nikah sama mati itu aja. Sisanya jauh dari agama. Tahu dari mana? Baca buku. Pernah ke Jepang? Belum. Tapi begitu katanya. Jepang pernah ke Indonesia, jajah kita. Nggak ada hubungannya, kita lewatkan saja. Iya, mafia, orang Jepang pula. Ini gabungan antara orang yang susah terima Yesus. Terima Yesus, bertobat, keluar dari penjara. Para musuh-musuhnya dibaptis sama dia. Bayangin, orang bagaimana bisa dibaptis sama musuhnya. Karena apa? Orang lihat. Salah satu keluarga besar kami, anti sama Tiberias. Bilang Tiberias sesat. Dulu masih ingat setiap kali mau keluar gereja. Mau kemana kau, Mang? Ke gereja, Mang. Gereja mana kau? Tiberias. Gitu. Kalau ada jemaat ketawa nih. Gitu. Sesat itu. Nggak benar itu. Iya. Tapi sederhana. Keluarga kami membuktikan bahwa Tuhan hadir di Tiberias. Bukan berarti Tuhan gak hadir di gereja lain ya. Jangan dipotong khotbahnya, dipotong-potong lagi nanti. Awas kau potong-potong ya. Iya. Sekarang banyak keluarga besar kami. Bentar. Kirimlah dulu perjamuan dari Pariaji itu. Bentar. Ada minyak dari Pariaji itu. Kirimlah. Bagaimana saya orang Batak, anak muda, bisa injelin keluarga besar saya. Gak lain gak bukan, hidup. Action speak louder. Perbuatan bersuara lebih keras daripada omongan. Yang kedua, kita cepat saja.
bagaimana cara kita bersaksi. Yang pertama dengan perubahan hidup. Yang kedua, bagaimana cara kita bersaksi dengan teladan hidup kita. 1 Korintus 11 ayatnya yang pertama. Yuk kita cepat saja. 1, 2, 3, ya. Ikutilah teladanku sama seperti aku juga telah mengikuti teladan Kristus. Filipi 3 ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Kalau sudah baca ayat ini, perikop Filipi 3 ayat sampai dengan bawah dikatakan perhatikanlah akhir hidup mereka. Saya suka sekali. Perhatikanlah akhir hidup orang yang memberi hidupnya kepada Kristus. Perhatikanlah akhir hidup orang yang hidup dalam pertobatan. Perhatikan. Dari mimbar yang suci kudus ini sebagai hamba Tuhan, perhatikanlah akhir dari hidup orang yang ikut Tuhan. Lihat hidupnya. Pasti saudara akan melihat ada progres. Mengapa kita perlu bersaksi? Karena ketika kita bersaksi, kita sedang memberitakan sama orang banyak bahwa kehidupan kita tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Bahwa kita ada sebagaimana kita ada tidak lepas dari kebaikan Tuhan. Tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Tidak lepas dari intervensinya Tuhan. Jadi ketika saudara mensaksikan kepada orang bahwa saudara ada sebagaimana saudara ada. Karena kuat gagahnya Tuhan, orang akan mulai tertantang untuk bilang, dia bisa, gue bisa. Orang akan mulai berpikir, iya ya, saudara gak perlu bersaksi yang heboh-heboh. Cukup hidup baik. Minimal kalau gak bisa jadi berkat, saya ulang sering kali saya pakai bahasa ini. Kalau gak bisa jadi berkat minimal. Jangan jadi batu sandungan. Jadilah teladan. Jadilah teladan. Setiap pertama kali saya ditabiskan oleh gereja jadi pendeta. Saya tahu, bahkan gak usah jadi pendeta. Ketika jadi choir, satu keluarga besar tahu Gideon pelayanan. Di rumah udah mulai. Kalau bangun minggu pagi, saudara, atau Senin gitu bangun kuliah kan. Bentar, bangun. Mama saya bilang gitu, ngantuk mah. Pelayanan lo semangat, kuliah malas-malesan. Ih, hacit naik. Yahudi kuno. Iya. Bentar, temenin mama ke pasar. Untuk mah. Katanya pelayan Tuhan. Ih, dalam. Saudara yang udah berani nyebut dirimu pelayan Tuhan, saya gak hakimi ya. Tapi kalau orang tahu engkau pelayan Tuhan. Kalau orang tahu engkau hamba Tuhan. Engkau MC, engkau choir, engkau pemusik, apalagi engkau pendeta. Janganlah. Jangan jadi batu sandungan buat orang. Janganlah. Jangan bikin orang dari mau bertobat jadi gak bertobat. Janganlah. Jangan bikin orang yang tadinya mau terima Yesus. Karena lihat engkau gak jadi dia. Karena dia bilang penipunya orang Kristen itu. Pembohongnya itu. Itu pelayan Tuhan dia. Check in jalan terus. Mabuk jalan terus. Masih ngelakuin yang aneh-aneh. Tetap pelayanan. Kerjaannya itu bukan melayani. Maaf bahasa saya, jangan marah sama saya. Tapi sebagai hamba Tuhan. Kalau engkau sudah melayani Tuhan. Jagalah sikapmu. Jangan jadi batu sandungan. Apalagi kalau di kantormu engkau satu-satunya orang percaya. Janganlah, udahlah. Pak Pendeta, saya satu-satunya orang Kristen di kantor. Saya mau keluar karena gak ada orang Kristen. Justru bodoh kalau engkau keluar. Kalau engkau keluar, siapa lagi yang akan menjadi iklannya Tuhan di situ? Garam gak butuh banyak. Saya gak pernah lihat masuk satu panci, garamnya sepanci, gondokan iya. Garam cukup 1 sendok, 2 sendok. Asal berfungsi dengan benar, jadi rasa dia. Saya selalu bilang sama saudara, dimanapun kau ditempatkan. Teladan Paulus apa? Saya cepat saja. Teladan pertobatan. Teladan dalam penginjilan. Memberitakan Injil walaupun banyak hambatan. Teladan dalam hidup kudus. Tolong ditampilkan, saya mulai dari awal, saudara bisa catat ya. Biar saudara bisa mengikuti saudara. Apa teladan Paulus?
Yang pertama, teladan pertobatan. Saudara bisa screenshot saudara. Paulus adalah penghujat, suka menghujat dikatakan. Menghina agama Kristen. Paulus penganiaya, ganas. Orang yang munafik dikatakan di situ. Tetapi apa saudara, sesudah bertobat hidupnya untuk Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hatinya penuh dengan kasih. Paulus disebut sebagai apostle of love. Tadinya dia apostle of hate. Dia benci banget. Tapi ketika Kristus menjamah hatinya, dia berkata apa? Kasih lemah lembut. Kasih tidak menutupi kesalahan. Kasih tidak berkesudahan. Bayangin dari orang yang membunuh, menghujat, menyiksa. Ketika love of God, love of Christ ada dalam Paulus. Para teolog, para sarjana teolog sepakat menggelari Paulus Apostle of Love. Hebat kan? Keren. Keren. Orang yang kenal Gideon dulu siapa? Tahu siapa Gideon hari ini. Tahu. Semua mereka tahu. Oh iya ya. Jangan gini orang bilang. Lu bertobat sama gak bertobat sama kelihatannya lu. Kacau-kacau juga lu. Aneh-aneh juga hidupmu. Hari-hari ini kata bertobat gampang banget gitu. Hatinya penuh kasih Kristus. Sesudah bertobat sudah bisa foto. Setia pada Tuhan. Bahkan di penjara berkali-kali. Tidak pernah mengulangi berbuat dosa. Setiap orang do mistake. Everyone. Bahkan saya pegang mic, we are doing mistake. Kita masih manusia, darah dan daging. Tapi jangan berbuat lagi dong. Kalau Tuhan tutupi dosa mau di tahun lalu, jangan lakukan lagi di tahun ini. Bertobat sungguh-sungguh. Teladan dalam penginjilan, saudara bisa screenshot saudara. Perjalanan pertama, perjalanan kedua, perjalanan ketiga, perjalanan keempat. Yang kedua, saudara bisa screenshot kedua lagi saudara. Hambatan, teladan dalam penginjilan, hambatan di luar tubuh Kristus. Hambatan sakit penyakit. Paulus gak pernah komplain. Bagi dia apapun yang terjadi selama Kristus diberitakan. Never mind for me. Mau siapakah yang beritain Kristus? Mau apakah yang penting nama Kristus diberitakan, bagi dia fine. Berikutnya teladan, ini kesukaan saya. Teladan dalam hidup kudus. Salah satu kekuatan dari gereja Tiberias menurut saya ya. Salah satu kekuatan dari pelayanan gereja Tiberias karena gembala sidang saudara dan saya, Bapak dan Ibu Pariaji, clear dari gosip. Clear dari omongan buruk. Clear latar belakang kehidupannya, pelayanannya dari dulu sampai sekarang clear. Melayani Tuhan clear. Kuat dalam kekudusan. Pak Parji selalu menceritakan sama kami para asistennya, para stafnya. Kalau sudah menikah nggak boleh lagi satu kamar di luar istri. Nggak boleh gandeng di luar tangan istri, tangan suami. Hidup dalam pertobatan. Tugas terbesar suami ngantar istri, anak-anak masuk pintu surga. Clear. Kita anak-anak didiknya, anak rohaninya punya gembala kayak begitu. That's why kita obey. That's why kita tunduk. Karena kita lihat kehidupan mereka. Karena saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini bukan pesan sponsor ya. Saya lihat kehidupan beliau benar-benar. Saya nggak cari muka saya cukup ganteng lah. Nggak ketawa, kau ketawa lah. Tolong abangmu ini dulu. Iya kan? Kita bangga gitu punya gembala sidang, Bapak sama Ibu Pariaji. Oh hebat ya. Lihat mereka ya, hebat ya. Menikah puluhan tahun masih kasih mesra satu dengan yang lain. Makanya penting. Teladan dalam hidup kudus, mengakhiri pelayanan dengan baik. Menjaga iman tetap kuat dan teguh. Menaklukkan tabiat daging. Nobody's perfect, gak ada yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Kami semua para pelayan Tuhan gak sempurna. Tapi sesuai dengan apa yang Pak Pariyai suka ajar. Berjuang. Kejar kekudusan. Berjuang. Tahun ini lebih baik dari tahun. Yang terakhir, yang ketiga. Bersaksi melalui firman Tuhan yang hidup. Bagaimana cara saudara dan saya bersaksi? Yang pertama pengalaman hidup. Yang kedua mengenai apa saudara? Teladan hidup. Yang ketiga melalui firman Tuhan yang apa? Yang hidup. Roma 1, 16, 17. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sebab aku mempunyai. Karena Injil adalah yang menyelamatkan setiap orang. Percaya pertama-tama. Tetapi juga 17. Sebab yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sama-sama kita baca seperti ada tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Siapa orang benar? Bisa angkat tangan saudara di rumah saudara.
saudara dan saya orang benar. Hidup oleh apa? Iman. Injil harus diberitakan agar banyak orang diselamatkan. Injil. Pak Pariaji dalam kesaksian Suara Gembala yang beliau suka tulis. Udah kurang lebih hampir 500.000 Alkitab dibagikan. Jakarta daerah, Malaysia, India, Singapura, dan sebagainya. Pagi-pagi bangun, taruh Alkitab di terminal. Masuk bus, taruh Alkitab. Cerita ini seringkali naik taksi. Beliau butuh 25 menit, 20-25 menit untuk ceritain Yesus. Naik taksi, mau kemana taksinya? Sebut aja ngasal untuk ceritain Yesus. Heran, intisari dari pemberitaan Injil, saya cepat saja. Semua manusia telah berdosa. Intisari dari pemberitaan Injil apa? Semua usaha manusia adalah sia-sia. Intisari pemberitaan Injil. Intisari pemberitaan Injil apa? Hanya dengan percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dapat diselamatkan. Jadi apa? Warga kerajaan surga. Ketika engkau memberitakan Injil, beritakan sama mereka bahwa saudara dan saya telah berdosa. Semua, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun kekristenan mempercayai dosa turunan. Yang kedua dikatakan apa? Semua usaha manusia sia-sia. Usaha manusia untuk menuju ke surga gak mungkin. Apa sih agama? Agama cara manusia cari Tuhan, itu agama. Apa sih kekristenan? Allah cari manusia. Totally different. Agama manusia yang cari Allah. Manusia lihat api dikira Allah. Manusia lihat matahari dikira Allah. Manusia lihat pohon gede dikira Allah. Manusia lihat angin dikira Allah. Gak pernah bisa. Tapi kekristenan adalah cara Allah. Allah yang cari manusia. Saya pernah tulis Suara Gembala, Pak Pariaji yang ngomong, saya yang catat. Gereja Tiberias diberi kuasa untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus sebagai Allah yang maha kuasa. Salah satu kukusan dari Gereja Tiberias Pak Pariaji untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa. Bagaimana caranya? Saya terus dalam slide selanjutnya. Untuk membuktikan bahwa firman Tuhan melebihi ilmu pengetahuan. Tiap kali dokter bilang, Pak, bayi dalam kandungan saya mati, Pak. Pak Pariaji ambil perjamuan. Yuk terima tubuh darah Yesus. Yuk terima pengurapan dengan minyak kudus. Bayi dalam kandungan gak akan mati. Detak jantung lagi. Berkali-kali. Saya ikut Pak Pariaji udah lama. Bukan sekali, 2 kali. Kemarin ada seorang jemaat telepon saya. Pasangan suami istri. Mungkin nonton. Ibu Christine, Pak Yosef. Drop ekonominya. Hancur. Berantakan. Makan di Sumarekon, Bekasi. Cuman makan di food court. Ya paling 50.000. Doa. Perjamuan, minyak urapan. Tuhan tolong kami susah. Kami gak punya duit dan sebagainya. Cuman telepon saya. Pak. Ya kenapa Pak? Pak, kenapa Pak? Pak, kenapa Pak? Nangis mulu nih. Gak ngomong. Pak, ada ribuan orang Pak. Yang ikut undian Pak. Banyak Pak. Saya yang menang Pak. Mobil terbaru. Lihat cara Tuhan tolong. Seorang hamba Tuhan, Evangelis Billy Masior, Tiberias Manado. Tabungannya di bank BRI 500.000. Undian mobil. Saingannya tabungannya MM-an. Nomor undi semakin banyak saldonya, semakin banyak kesempatan menangnya. 500.000. Duduk. Iseng-iseng gitu. Dapat telepon. Pak Billy, iya betul. Bapak menang mobil. Ah, penipu ngana. Dia kan penipu, ya dia kan penipu. Untung gak telepon saya, saya ambil aja gitu. Sampai dia bilang sama saya, Pak betul loh. Betul. Kuasa Tuhan tuh ada di Tiberias. Betul loh Pak. Bertobat sungguh-sungguh. Saya ngomong ini dari hati saya. Bertobat sungguh-sungguh. Udah lurus aja sekarang. Udah deh. Hidup tuh gak usah neko-neko. Udah. Orang mau jahat urusan dia sama Tuhan.
Orang mau tetap bengkok, biarin urusan dia sama Tuhan. Kan dibakar sendiri-sendiri. Lurus aja. Saya tutup dengan kesaksian yang Ibu Natali, kandungannya 6 bulan divonis dokter, janin dalam kandungannya mengidap hidrosefalus. Para ahli bilang gak mungkin sembuh. Datang ke Tiberias, dikasih perjamuan kudus dan minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus. 45 kemudian bayinya lahir normal tanpa operasi. Bahkan seluruh badannya tanpa setetes darah. Yang ada hanya bayi yang berumur minyak, yang berlumuran minyak urapan. Lahir seret. Ahli bilang gak mungkin. Ahli bilang kalau lahir cacat. Ahli bilang kasihan bu, gak usah dilahirin, cacat. Tiap hari Ibu Natali perjamuan, terima minyak, terima tubuh darah Yesus. Encim Lena, putrinya di Amerika, mengandung, divonis ada 5 tumor mengelilingi janinnya. Dokter vonis tidak bisa diselamatkan, harus dikeluarkan. Encim Lena terima minyak urapan, dikirim ke Amerika. Saya mau kirim ke Amerika kalau ada yang mau bantu. Doakan lahir sama cuman via telepon sama gembala sidang. Ketika lahiran, tumornya hilang, bayinya lahir selamat. Nama anaknya diberi siapa? Bukan Genesaret, anak saya. Olivia, artinya apa? Minyak zaitun. Cucu Ibu Dorcas, bayi Naomi, yang Papa Riaji suka cerita. Ketika lahir, divonis dokter mati. Dokter berkata no hope, sudah membiru. Tetesin perjamuan kudus hari ketiga cucunya dibangkitkan. Mati loh. Bapak Jackie Inare di Manado, udah mati bayinya. Terima darah Yesus. Bangkit. Satu rumah sakit heboh. Jangankan orang mati bangkit. Ayam mati bangkitnya gak pernah ada. Orang di Paris akan dioperasi dengan lebih 5 tumor. Pak Riaji doain. Dalam nama Tuhan Yesus melalui doa dari Jakarta sembuh. Saya tidak mengkultuskan seseorang. Saya percaya pemakaian Tuhan masih ada sampai hari ini. Saya percaya orang yang mau bersaksi. Kalau saya, kalau ini doa semalam saya akan ceritakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Kakak saya Ibu Sondang Mutiara Irawati. Dokter vonis kandungannya harus diangkat. Mungkin nonton hari ini kakak saya. Dalam kandungannya ada tumor 3-5 cm. Perutnya gede, badannya kurus kering. Dalam tempo 2 minggu 20 kg berat badannya turun. Dibawa cek saudara rumah sakit di Singapura. Hasilnya apa? Operasi. Kakak saya belum menikah hari itu. Dokter bilang apa? Harus diangkat kandungannya. Bagi perempuan yang belum menikah, orang Batak diangkat kandungannya tidak bisa punya anak. Itu suatu tantangan yang gak mudah. Saya bawa kakak saya ke Balai Sarbini. Saya masih ingat sesi pertama Papa Riaji di Sarbini. Papa Riaji kenal sama saya. Ya Gideon ada apa? Kenapa kakak Ayu? Papa Riaji kasih 3 perjamuan. Kasih 3 minyak urapan. Long story short, inti dari ceritanya. Cek pertama masih ada, cek kedua masih ada, cek ketiga masih ada. Cek terakhir masuk operasi. Saya kasih perjamuan, saya urapi kandungannya. Tuhan tahu, God is my witness. Di mimbar yang kudus, tidak dusta, tidak tipu. Masuk ke ruang operasi. Dokter bilang 4-5 jam karena harus angkat kandungannya. Saya turun ke bawah sama tim saya waktu itu. Tim saya masih ikut di sini. Turun ke bawah. Baru mau makan, mama saya telepon. Bontot cepetan. Karena suster bolak-balik masuk. Saya masuk. Dokternya bilang keluarga inti boleh masuk. Namanya orang Batak. Dibilang keluarga inti semua. Simanjuntak, Pomparan, Tumanggung masuk semua. Simanjuntak, DKI Jakarta masuk semua. Dokternya bilang, kata kalimat pertama, saya gak bisa dituntut. Kan dia tahu saya SH. Kita udah lakukan cek, hasilnya harus dioperasi. Tapi saya cek, saya masukin laparoskopi. Saya cari tumornya. Dan saya cari tumornya. Tidak diketemukan sama sekali. Sebelum saya menikah, saya sama istri saya cek kandungan. Saya kira istri saya yang bermasalah, ternyata saya. Dokter bilang, saya duduk berdua sama istri saya waktu masih jadi pacar. Dokter bilang, ibu mah baik-baik aja. Suami ibu, spermanya di bawah 20%. Gak bisa punya anak. Tuhan saksi. Saya keluar dari rumah sakit, saya lihat istri saya bilang, gimana sayang? Hantu.
Saya cuma ketawa, kayak kamu punya Tuhan kamu. Kita kan gereja Tiberias. Kamu kan asisten Papa Riaci. Saya bilang, gilanya pendeta gue apa dia nih dalam hati saya. Kalau engkau mau bersaksi, kau akan lihat Tuhan mencurahkan kau dengan berkat dan mukjizat. Tiberias Tuhan kasih kekhususan pelayanan minyak dan anggur. Jangan iri sama pelayanan Tiberias. Masing-masing orang punya panggilan sendiri. Jangan mudah menghakimi, jangan mau dipecah belah oleh kuasa kegelapan. Saya percaya setiap gereja dipakai Tuhan. Saya percaya gereja kalau bersatu tubuh Kristus. Tapi gereja di tempat saya melayani, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Betapa kuasa Tuhan bergerak dengan nyata di gereja ini. That's why kita jemaat Tiberias suka mengatakan dengan iman yang ada minyak, yang ada anggur. Tidak akan pada dirusakkan. Sulit untuk menjelaskan ini. Karena kita melihat berdasarkan iman hari demi hari. Melangkah dengan iman. Hari demi hari makin dekat, makin melekat kepada Kristus. Doa saya, hidupmu penuh akan kesaksian. Hidupmu kaya akan kesaksian. Melimpah-limpah akan kesaksian dari Tuhan. Tutup Alkitab kita. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Pegang tangan suamimu. Pegang tangan istrimu. Kalau engkau sendiri taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Gereja Tuhan Tiberias, bangkitlah. Tuhan mau pakai saudara. Sama-sama katakan. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata. Hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning. Yes, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti. Mari bangkitlah. Tuailah, tuailah, tuailah. Mari sama-sama bangkit berdiri dengan iman percayamu. Nyatakan kemuliaannya bagi segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari sama-sama dengan iman percaya Tiberias, katakan tanda-tanda telah nyata. Sama-sama. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, ladang telah menguning. Yes, siap untuk dituai. Banyak jiwa, menang. Uluran tangan kita, mari sama-sama tuailah, tuailah. Mari sama-sama sambil angkat tanganmu, katakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini, yes, selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, ini doa. Mari
Sama-sama kita kasih tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tiberias nyatakan kemuliaan pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, mari lebih sungguh lagi. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Mari biar setiap jemaat Tuhan nyatakan kemuliaannya. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Bersama dengan rekan MC, nyatakan kemuliaannya. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa, biar kuasanya dinyatakan melimpah. Mari bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Kami doa Tuhan, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Selamatkan ya Tuhan. Ini doa aku. Waktu saya nggak banyak. Kalau saudara mau dipakai untuk menjadi alatnya yang tangguh, kalau saudara mau dipakai jadi alatnya untuk bersaksi, arahkan tanganmu kepada layar TV-mu dan bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak mampu, aku nggak bisa, tapi aku mau dipakai jadi alat. Aku mau dipakai jadi saksi Kristus. Aku mau dipakai jadi surat Kristus terbuka, agar dimanapun Tuhan tempatkan aku, orang boleh lihat Yesus dalamku. Orang boleh rasakan Kristus dalamku. Dalam perkataanku, dalam perbuatanku, dalam tingkah lakuku, agar Kristus yang dinyatakan. Saya mau bilang sama saudara, kalau engkau mau bersaksi, Tuhan akan berikan kuasa sama saudara. Dia akan angkat usahamu tinggi-tinggi. Dia akan berkati karirmu luar biasa. Dia akan menjadikan engkau orang yang menonjol dimanapun kau berada. Bukan untuk engkau, sekali-kali bukan untuk kerajaanmu, tapi bagi kerajaannya. Sekali-kali bukan untuk namamu, tapi bagi namanya. Doa saya, saudara dan saya, orang-orang yang kaya, bukan secara materi, tapi kaya akan kesaksian. Kesaksian demi kesaksian mengalir dalam hidupku. Kesaksian demi kesaksian yang dahsyat, kuasa minyak anggur dinyatakan dalam hidupmu. Bahkan kalau engkau pelayan Tuhan, saya berdoa, Tuhan pakai engkau untuk menjangkau banyak jiwa. Agar genaplah misi penginjilan Allah. Beritakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Semua makhluk dibaptis demi nama Yesus. Kalau ini doa saudara, sama-sama angkat kedua tangan saudara. Angkat kepalamu, tutup matamu. Dengan iman percaya menyatakan kemuliaannya. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa.
biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doa. Mari sama-sama bangkit berdiri, katakan nyatakan, nyatakan kemuliaan. Beritakan Yesus, beritakan tentang Yesus pada semua orang. Biar kuasanya sertai saudara, mengikuti saudara. Bangkitlah gereja Tuhan, yes. Pandang sekelilingmu. Generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Mari sama-sama setiap saudara yang mau dipakai Tuhan, sama-sama nyatakan, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu.